Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia selalu buat sahabat channel mirisnya kehidupan zaman sekarang. Mari kita simak dan mulai ceritanya. Di sebuah kota kecil yang terletak di pinggir laut, hidup seorang gadis bernama Lila. Lila adalah seorang anak yang penuh semangat dan selalu melihat dunia dengan mata yang penuh harapan. Setiap hari, ia berjalan melalui jalanan kota yang ramai menuju sekolah, membawa tas ransel besar yang berisi buku-buku yang lebih banyak daripada teman-temannya. Di matanya, dunia adalah tempat yang indah untuk dijelajahi, dan setiap orang yang ia temui adalah cerita yang harus diceritakan. Lila tinggal bersama ibunya, Rina, yang bekerja sebagai seorang guru di sekolah dasar. Ayah Lila telah lama meninggal ketika ia masih kecil, dan sejak saat itu, Rina lah yang menjadi pilar utama dalam hidupnya. Meskipun hidup mereka sederhana, mereka merasa cukup dan bahagia dengan apa yang mereka miliki. Namun, suatu hari, kehidupan Lila mulai berubah. Di sekolah barunya, seorang anak laki-laki baru pindah ke kelas mereka. Namanya Arya, seorang pemuda dengan rambut hitam berkilau dan senyum yang bisa membuat hati siapapun berdebar. Arya tidak seperti anak-anak lainnya di kelas, dia memiliki sesuatu yang berbeda. Sesuatu yang sulit dijelaskan oleh Lila. Arya sering duduk sendirian, tidak banyak berbicara dengan teman-temannya, dan matanya selalu tampak seperti sedang merenung jauh. Lila, yang biasanya sangat mudah bergaul dengan siapa saja, merasa ada sesuatu yang menarik dalam diri Arya. Suatu hari, saat pelajaran seni, Lila duduk di sebelah Arya yang sedang menggambar dengan serius. Tanpa sengaja, pensil Lila jatuh ke meja Arya. Arya menoleh dan tersenyum kecil, lalu mengembalikan pensil itu dengan lembut. Lila merasakan jantungnya berdebar kencang, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. "Terima kasih," kata Lila dengan suara yang sedikit gemetar. Arya hanya mengangguk, matanya yang tajam menatapnya sebentar, seolah-olah mencoba membaca sesuatu dari wajahnya. Sejak saat itu, mereka mulai berbicara lebih banyak. Arya, yang awalnya tertutup, mulai terbuka sedikit demi sedikit. Lila mengetahui bahwa Arya baru saja pindah dari kota besar, dan ia tinggal bersama kakek neneknya karena ibunya sedang bekerja di luar negeri. Lila juga tahu bahwa Arya sering merasa kesepian, karena ia merasa terasing di tempat baru ini. Lila merasa ada sesuatu yang istimewa tentang Arya, dan tanpa sadar, ia mulai merasakan perasaan yang tumbuh setiap kali mereka berbicara. Arya adalah yang pertama yang membuat Lila merasa seperti ini, meskipun ia tidak bisa menjelaskan dengan kata-kata. Hari-hari berlalu, dan kedekatan mereka semakin terjalin. Lila merasa seperti menemukan sahabat sejati, seseorang yang bisa ia percayai dan yang membuatnya merasa diterima apa adanya. Arya selalu mendengarkan cerita-cerita Lila, bahkan yang paling konyol sekalipun, dan ia selalu memberikan saran yang bijaksana. Di sisi lain, Lila juga mulai mengerti bahwa Arya bukanlah seorang anak yang biasa. Dia punya luka yang dalam, yang ia sembunyikan dengan senyum manis dan ketenangannya. Pada suatu sore yang cerah, saat mereka duduk di taman sekolah, Arya mengungkapkan sesuatu yang selama ini ia sembunyikan. "Lila," kata Arya, suara sedikit serak, Aku merasa seperti ini untuk pertama kalinya. Aku selalu merasa sendiri, tapi sejak aku kenal kamu, aku merasa ada seseorang yang benar-benar peduli padaku. Aku rasa aku menyukaimu." Lila terdiam sejenak, tak tahu harus berkata apa. Hatinya berdebar kencang, dan wajahnya memerah. Ia merasa bahwa perasaan yang sama juga ada dalam dirinya, namun kata-kata itu seolah-olah terjebak di tenggorokannya. Ia hanya bisa menatap Arya dengan mata yang penuh kebingungannya. "Aku juga merasa sama," akhirnya Lila berkata pelan. "Aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya, tapi aku merasa sangat bahagia setiap kali aku bersamamu." Mereka saling tersenyum, dan dunia seakan berhenti sejenak. Pada saat itu, Lila merasa bahwa ia telah menemukan seseorang yang sangat berarti dalam hidupnya. Orang yang pertama kali membuatnya merasakan perasaan yang sangat dalam. Namun, ia tidak tahu bahwa perasaan itu, meskipun indah, akan segera diuji oleh takdir yang tak terduga. Beberapa bulan setelah perasaan mereka tumbuh,
Lila dan Arya menjadi pasangan yang tidak terpisahkan. Mereka sering menghabiskan waktu bersama, berjalan-jalan di sepanjang pantai di sore hari, duduk berdua di bangku taman sekolah, atau hanya duduk di dalam kelas, berbagi catatan dan tawa kecil. Lila merasa bahwa inilah pertama kalinya dalam hidupnya ia merasa benar-benar hidup, merasa dihargai, dan dihormati. Arya adalah dunia kecilnya yang penuh dengan kehangatan dan ketenangan. Namun, kebahagiaan itu hanya bertahan sejenak. Suatu hari, Rina, ibu Lila, memanggilnya dengan nada yang tidak biasa. Lila merasa ada sesuatu yang tidak beres. Saat mereka duduk bersama di ruang makan, Rina memberitahunya kabar yang mengejutkan. "Lila," kata ibunya dengan suara yang berat, "kita harus pindah. Ayahmu punya pekerjaan di luar negeri, dan kita harus mengikuti dia. Ini keputusan yang sudah pasti, dan kita harus segera berkemas." Lila merasa seperti dunia yang selama ini ia kenal hancur seketika. Ia merasa seperti ada batu besar yang menghempas dadanya. "Tapi, bagaimana dengan Arya?" tanyanya dengan suara serak. Aku tidak bisa meninggalkannya begitu saja, Ibu." Rina menatap Lila dengan penuh pengertian. "Aku tahu ini berat, Lila, tapi ini adalah kesempatan yang baik untuk kita. Kita harus memulai kehidupan baru." Lila merasa sangat bingung dan kehilangan. Ia tidak tahu bagaimana harus menghadapinya, terutama karena Arya adalah orang yang sangat penting dalam hidupnya. Mereka baru saja memulai sebuah cerita indah, dan tiba-tiba harus berpisah begitu saja. Namun, meskipun hatinya terasa hancur, Lila tidak bisa berbuat apa-apa. Keputusan itu sudah diambil. Hari-hari terakhir di kota itu terasa sangat berat. Lila sering duduk di tepi pantai, memandang ombak yang berdebur keras ke tepi, berpikir tentang apa yang akan terjadi dengan hubungan mereka. Ia ingin mengatakan banyak hal kepada Arya, tetapi kata-kata itu selalu terhenti di bibirnya. Ia takut bahwa perpisahan ini akan menghancurkan segalanya. Pada malam terakhir sebelum keberangkatan mereka, Lila memutuskan untuk bertemu dengan Arya di taman yang menjadi tempat favorit mereka. Arya sudah menunggu di sana, duduk di bangku taman yang biasanya mereka duduki bersama. Senyum di wajah Arya tampak lebih lelah dari biasanya, seolah ia tahu bahwa ada sesuatu yang salah. "Arya," Lila mulai dengan suara gemetar, "besok aku harus pergi. Kita harus pindah. Dan aku tidak tahu kapan kita bisa bertemu lagi." Arya menatap Lila dengan mata yang seolah kosong, seperti ada ribuan pertanyaan yang mengganjal di dalam dirinya. "Lila, aku sudah tahu. Aku merasa kamu akan pergi. Tapi aku ingin kamu tahu bahwa aku tidak akan pernah lupa padamu." Lila merasa air mata mulai menggenang di matanya. "Aku tidak ingin pergi, Arya. Aku tidak ingin meninggalkanmu. Tapi aku tidak bisa melawan apa yang sudah ditentukan." Arya mengulurkan tangannya dan menggenggam tangan Lila dengan erat, seolah mencoba menyatukan mereka dalam waktu yang tersisa. "Jangan khawatir, Lila. Kita akan selalu mengingat satu sama lain. Aku akan menunggumu, meskipun aku tahu itu akan sulit." Lila merasakan sentuhan tangan Arya yang hangat, namun hatinya terasa begitu berat. Ia ingin berteriak, ingin menghentikan semuanya, tetapi ia tahu bahwa takdir telah mengaturnya untuk pergi. Mereka berdua saling berpelukan untuk terakhir kalinya, berusaha menahan tangis yang mulai pecah. Malam itu, Lila merasa seperti kehilangan separuh jiwanya. Namun, ia tahu bahwa hidup harus terus berjalan, meskipun dengan perasaan yang tertinggal. Pagi keesokan harinya, Lila dan ibunya meninggalkan kota itu, meninggalkan segala kenangan manis dan Arya yang kini hanya bisa menjadi bagian dari masa lalu. Lila menatap jendela mobil yang membawanya menjauh, melihat jalanan yang semakin menjauh dan menghilang di balik kabut pagi. Di dalam hatinya, ia berjanji untuk selalu mengingat Arya, meskipun jarak dan waktu akan memisahkan mereka. Lila menjalani kehidupan barunya di kota yang jauh dari tempat asalnya. Kehidupan baru yang penuh dengan orang-orang yang tidak ia kenal, sekolah baru, dan rutinitas yang terasa begitu asing. Meskipun ia berusaha untuk tetap tegar, hatinya terus-menerus dihantui oleh kenangan tentang Arya.
Setiap kali ia melintasi tempat-tempat yang dulu ia kunjungi bersama Arya, bayangan wajahnya seakan muncul kembali di pikirannya. Suara tawa Arya, cara dia menatapnya dengan penuh perhatian, dan setiap momen kecil yang mereka bagi bersama, semuanya terus terulang dalam ingatannya. Lila merasa kesepian. Meskipun ia memiliki teman-teman baru di sekolah, tidak ada yang bisa menggantikan tempat Arya di hatinya. Setiap kali ia mencoba untuk berbicara tentang dirinya atau meluangkan waktu untuk tertawa bersama teman-temannya, hatinya tetap kosong. Tidak ada yang benar-benar bisa mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh perpisahan itu. Waktu berlalu, dan meskipun Lila berusaha untuk melanjutkan hidupnya, ia merasa seperti sebuah bagian dari dirinya telah hilang. Arya tetap ada di pikirannya, meskipun mereka sudah tidak pernah berkomunikasi lagi sejak Lila pergi. Lila tidak tahu apa yang terjadi dengan Arya, apakah dia juga merindukannya, atau apakah dia sudah melupakan dirinya. Yang jelas, perasaan yang ia rasakan untuk Arya tidak pernah menghilang, dan itu semakin membuatnya merasa terperangkap dalam masa lalu. Suatu hari, sekitar setahun setelah ia pindah, Lila menerima sebuah surat dari kota lama. Itu adalah surat dari Arya. Hati Lila berdegup kencang saat membaca tulisan di atas amplop, dan ia merasa ada harapan yang tiba-tiba muncul di dalam dirinya. Dengan gemetar, ia membuka surat itu. "Lila," tulis Arya dalam suratnya, "aku ingin kamu tahu bahwa meskipun kita terpisah, aku tidak pernah melupakanmu. Setiap hari, aku mengingatmu, mengenang semua kenangan indah yang kita miliki bersama. Aku tahu kita tidak bisa kembali ke masa lalu, tetapi aku berharap suatu hari nanti kita bisa bertemu lagi. Aku akan selalu menunggumu, apapun yang terjadi." Lila membaca surat itu berkali-kali, membiarkan kata-kata Arya meresap ke dalam jiwanya. Rasanya seperti mimpi yang menjadi kenyataan, bahwa Arya masih mengingatnya, bahwa dia masih memikirkannya. Lila merasa air mata menggenang di matanya, tetapi kali ini, air mata itu adalah air mata kebahagiaan. Ada sesuatu yang menenangkan hatinya, bahwa meskipun jarak memisahkan mereka, cinta yang mereka miliki masih hidup. Namun, di sisi lain, Lila tahu bahwa ini tidak mudah. Kehidupan mereka sudah berbeda, mereka sudah jauh, dan perpisahan itu membawa perubahan yang tak terelakkan. Lila harus mempertimbangkan apa yang benar-benar ia inginkan. Apakah ia harus kembali ke kota itu dan mencari Arya? Apakah ia harus mengambil risiko dan berjuang untuk cinta yang mungkin sudah terlalu lama terpisah? Di malam itu, setelah membaca surat itu, Lila duduk termenung di jendela kamarnya, memandangi langit yang penuh bintang. Ia merindukan Arya, tetapi ia juga tahu bahwa hidupnya telah berubah. Ia tidak bisa kembali ke masa lalu, tetapi ia juga tidak bisa mengabaikan perasaan yang masih ia miliki. Dalam hatinya, ia merasa ada pilihan yang harus ia buat. Malam itu, Lila memutuskan untuk menulis surat balasan untuk Arya. Ia ingin memberitahu Arya bahwa meskipun mereka terpisah, ia tidak akan pernah melupakan kenangan indah mereka. Ia juga ingin memberitahu Arya bahwa ia menghargai setiap momen yang telah mereka bagi bersama, dan bahwa ia akan selalu merindukannya. Namun, dalam surat itu, Lila juga menulis bahwa ia tidak tahu apakah mereka bisa kembali bersama. Ia mengatakan bahwa ia harus melanjutkan hidupnya, mencari jalan yang harus ia tempuh. Cinta mereka, meskipun indah, mungkin memang sudah berakhir. Meskipun berat, Lila tahu bahwa ia harus melepaskan masa lalu dan membuka lembaran baru dalam hidupnya. Saat Lila mengirimkan surat itu, hatinya penuh dengan perasaan campur aduk. Ia tahu bahwa ini adalah perpisahan terakhir antara mereka, meskipun kata-kata itu belum sepenuhnya keluar dari mulutnya. Ini adalah akhir dari perjalanan mereka bersama, dan ia tidak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Yang ia tahu hanyalah, bahwa cinta pertama tidak akan pernah terlupakan, meskipun ia harus meninggalkannya. Tahun-tahun berlalu setelah Lila menulis surat terakhirnya kepada Arya. Hidupnya semakin dewasa, dan ia mulai menemukan tujuan hidup yang baru. Meskipun kenangan tentang Arya masih sering datang menghampirinya, ia berusaha untuk terus melangkah maju. Lila melanjutkan studinya di universitas, bertemu dengan teman-teman baru, dan mengejar cita-citanya untuk menjadi seorang penulis.
Dunia baru yang ia masuki memberi warna baru dalam hidupnya, meskipun ia tak pernah benar-benar melupakan Arya. Di universitas, Lila bertemu dengan banyak orang yang menginspirasi dan membantunya untuk tumbuh. Di sana, ia bertemu dengan seorang pria bernama Dito, seorang mahasiswa filsafat yang memiliki pandangan hidup yang luas dan dalam. Dito adalah seseorang yang penuh semangat, selalu ingin belajar lebih banyak tentang dunia, dan memiliki hati yang lembut. Meskipun Lila tidak merasa cinta seperti yang ia rasakan kepada Arya, Dito membawa kebahagiaan yang berbeda. Mereka berbicara tentang kehidupan, tentang harapan, dan tentang impian-impian yang ingin mereka capai. Dito membuat Lila merasa nyaman dan aman, jauh dari rasa kesepian yang dulu ia rasakan setelah meninggalkan Arya. Namun, meskipun Lila berusaha membuka hatinya untuk Dito, ada saat-saat ketika pikirannya kembali kepada Arya. Setiap kali ia melihat matahari terbenam di pantai, setiap kali ia menulis tentang cinta yang hilang, setiap kali ia mendengar lagu yang dulu sering mereka dengarkan bersama, perasaan itu kembali datang, begitu dalam dan kuat, seolah-olah waktu tidak pernah bergerak. Cinta pertama itu selalu menghantui hatinya, dan Lila sadar bahwa meskipun ia mencoba untuk melanjutkan hidup, ia tidak akan pernah bisa benar-benar melupakan Arya. Suatu hari, ketika Lila sedang berada di perpustakaan universitas, ia mendapat sebuah pesan singkat yang membuat jantungnya berdebar kencang. Itu adalah pesan dari nomor yang tidak dikenal, tetapi nama yang muncul di layar ponselnya membuat hatinya berhenti sejenak. Lila, ini Arya. Aku kembali ke kota. Bisakah kita bertemu? Lila terkejut. Arya, yang telah lama ia tinggalkan di masa lalu, tiba-tiba muncul kembali dalam hidupnya. Hatinya bergejolak antara kegembiraan dan kebingungannya. Ia tidak tahu apa yang harus ia lakukan. Ia sudah berusaha melanjutkan hidupnya. Namun sekarang, dengan munculnya Arya kembali, segala perasaan lama muncul kembali. Setelah berpikir panjang, Lila memutuskan untuk bertemu dengan Arya. Mereka sepakat untuk bertemu di sebuah kafe kecil yang dulu sering mereka kunjungi. Saat Lila memasuki kafe itu, ia melihat Arya duduk di pojok, menunggu dengan senyum yang sama seperti dulu. Meskipun banyak waktu telah berlalu, senyum Arya masih bisa membuat Lila merasa seperti waktu itu tidak pernah berjalan. Arya menatapnya dengan penuh harap, dan saat Lila duduk di hadapannya, suasana menjadi hening sejenak. Mereka saling menatap, seakan mencoba mengukur apa yang akan terjadi selanjutnya. Arya, Lila memulai, suaranya pelan. Kenapa sekarang? Kenapa setelah semua ini lama, kamu kembali? Arya menarik napas panjang, matanya seolah berusaha menemukan kata-kata yang tepat. Lila, aku tidak pernah berhenti memikirkanmu. Aku tahu aku salah karena tidak menghubungimu setelah kamu pergi, tapi aku tidak pernah bisa melupakanmu. Aku datang ke sini bukan untuk meminta kembali apa yang kita miliki dulu, tetapi untuk memberitahu kamu bahwa aku akan selalu mengingatmu. Aku ingin kamu tahu bahwa aku menyesal tidak bisa berada di sisimu ketika kamu membutuhkanku. Lila menunduk, matanya mulai berkaca-kaca. Arya, aku juga tidak bisa melupakanmu. Aku pikir aku sudah bisa melanjutkan hidup, tetapi setiap kali aku berpikir tentangmu, rasanya seperti aku belum siap untuk meninggalkanmu. Namun, meskipun perasaan itu ada, Lila juga menyadari bahwa hidup mereka sudah sangat berbeda. Arya sudah memiliki hidupnya sendiri, dan Lila sudah berjalan jauh dengan hidupnya. Mereka telah tumbuh menjadi individu yang berbeda, dan meskipun ada kenangan indah, Lila tahu bahwa terkadang, melepaskan adalah hal yang paling bijaksana untuk dilakukan. Arya, kata Lila dengan suara yang lebih mantap, aku menghargai setiap kenangan kita, dan aku akan selalu mengingatmu. Tetapi aku tidak bisa kembali ke masa lalu. Kita berdua sudah berubah, dan kita tidak bisa hidup di bayang-bayang kenangan. Arya diam sejenak, seakan meresapi kata-kata Lila. Ia tahu bahwa Lila benar. Mereka berdua telah mengubah banyak hal dalam hidup mereka, dan perpisahan itu mungkin adalah sesuatu yang harus mereka terima. Arya mengangguk perlahan, senyum tipis di wajahnya. Aku mengerti, Lila. Aku hanya ingin kamu tahu bahwa aku selalu mencintaimu, dan aku akan selalu menghargai apa yang kita punya.
Terima kasih untuk segala kenangan indah itu. Mereka duduk bersama di kafe itu untuk beberapa saat, berbicara tentang hidup mereka sekarang, tanpa ada perasaan canggung atau penyesalan. Mereka hanya berdua, dua orang yang pernah saling mencintai, yang kini berdamai dengan kenyataan bahwa hidup membawa mereka ke jalan yang berbeda. Saat Lila meninggalkan kafe itu, ia merasa ada kedamaian dalam hatinya. Perjalanan hidupnya bersama Arya telah berakhir, dan ia siap untuk melanjutkan hidupnya. Cinta pertama mungkin tidak selalu berakhir dengan kebahagiaan bersama, tetapi kenangan itu akan selalu hidup di dalam dirinya, membentuk siapa dirinya saat ini. Lila melangkah maju, dengan hati yang lebih ringan dan penuh harapan untuk masa depan yang lebih baik. Karena terkadang, perpisahan bukanlah akhir, tetapi awal dari perjalanan yang baru.